Ayat 16. Allah memuji kepada orang-orang yang mau bangun malam, salat malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka lakukan dalam rangka untuk berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka pula menginfakkan sebagian dari rezeki mereka, ya, dari rezeki yang diperoleh oleh Allah, ya, untuk mereka. Ya. Dalam satu riwayat sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sungguh mulia orang yang bangun malam, kemudian dia untuk melaksanakan sholat malam untuk mendapatkan ridho Allah dan supaya diampuni dosa-dosanya. Jadi Mu'adz itu dipesan oleh Kanjeng Nabi atau dinasihati oleh Nabi, Mu'adz, sungguh baik kalau ada orang mau bangun malam kemudian ia munajat kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya. Kalau bisa kamu lakukanlah itu. Kamu bangun malam kemudian mengharap supaya dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah SWT. Kemudian setelah beliau memberikan nasihat itu, beliau pun membaca ayat sajdah tadi, ayat 16, sebagaimana firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Itu ayat kedua tentang kemuliaan sholat malam. Dan masih banyak lagi tentang kemuliaan sholat malam. Tadi sebelum kajian dibacakan surah Al-Isra. Ya, Allah berfirman, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Begitu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Dan pada sebagian malam bangunlah kalian untuk melaksanakan sholat tahajud sebagai tambahan ibadah bagimu. Dengan itu mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu, Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, insyaallah. Dengan sholat malam inilah diharapkan kita mempunyai kedudukan yang terpuji, mulia di sisi Allah dan mulia pula di sisi manusia semuanya. Jadi orang yang bangun malam akan dibuat oleh Allah SWT, ya, bangun malam dalam rangka sholat tahajud itu akan dibuat oleh Allah SWT menjadi mempunyai maqam mahmuda, kedudukan yang dipuji oleh orang banyak. Dia akan mendapatkan rasa cinta dari hamba-hamba Allah. Dengan dipandang saja sudah enak, gitu ya, kalau orang-orang suka bangun malam. Nah, dan maqam mahmuda, di sini perintahnya adalah memang kepadamu wahai Muhammad, ya, wa minal laili fatahajjad. Di antara malam wahai Muhammad fatahajjad, bangunlah untuk sholat tahajud. Semoga kamu wahai Muhammad nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mempunyai maqam mahmuda, yaitu kedudukan tinggi
Dalam tafsir disebutkan bahwasanya Nabi nanti akan mendapatkan maqam mahmudah, yaitu bisa mensyafaati kepada seluruh makhluk, yaitu ketika semua berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia semuanya menunggu keputusan dari Allah, dan tidak ada apa-apa yang dilakukan kecuali hanya nunggu saja. Maka orang-orang datang kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam datang kepada Allah untuk segera ditunaikan hisab, ditunaikan perhitungan amal. Kemudian Nabi Adam tidak berani, kemudian Nabi Idris dan seterusnya, Nabi sampai Nabi Isa, dan akhirnya hanya Nabi Muhammad SAW yang berani, ya, saya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala agar segera ditunaikan perhitungan amal. Karena menunggu dalam keadaan seperti itu, panas dan tidak berbaju, tidak pakai terompah, tidak pakai apa-apa, semua takut begitu, dan terus-menerus tidak ada apa-apa, ini sangat melelahkan dan betul-betul luar biasa berat. Karena itu Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sujud yang panjang, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Sal tu'ta." Muhammad, silakan minta, kamu akan diberikan. Maka Nabi pun meminta supaya disegerakan itu hisabnya seluruh makhluk. Maka dimulailah hisab itu. Inilah yang disebut dengan maqam mahmudah yang diperoleh oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita juga selalu berdoa ketika adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'du maqaman mahmud alladhi wa'ada. Nah, ini maqam mahmudah ini ternyata Nabi memperolehnya itu diantaranya adalah dengan memperbanyak sholat malam, sehingga mampu mengalahkan yang lain. Hanya beliaulah yang mampu, yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari umumnya petunjuk ayat ini, bahwasanya ayat ini kan ditujukan tidak hanya kepada Nabi, tetapi kepada orang-orang yang mengikuti Nabi juga. Itu diantaranya adalah kita semuanya, umat Muhammad SAW. Ayo umat Muhammad, di antara malam bangunlah untuk sholat tahajud, supaya kalian mendapatkan maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Banyak hal-hal besar itu dicapai dengan sholat malam, dengan dicapai, dimudahkan oleh Allah karena dia rajin sholat malam untuk meminta. Ada yang meminta supaya nanti cita-citanya capai dengan sholat malam itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ingin jadi dokter, ingin jadi pengusaha yang sukses, kemudian ingin jadi orang yang berilmu, silahkan minta apa saja, semua Allah akan memudahkan, akan memberikannya sehingga kita mendapatkan maqam mahmud dan kedudukan yang terpuji. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis tentang sholat malam, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita semua umat Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin." Wahai para sahabat semua dan umat semuanya, alaikum bi qiyamil lail, kalian hendaknya semuanya sangat memperhatikan dan mengusahakan untuk bisa sholat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh itu biasanya sholat malam. Da'bus salihin qablakum. Wa maqrabatun ila rabbikum, dan
juga merupakan sarana pendekatan diri kepada Rabb kalian. Di Rasulullah menyebutkan banyak keutamaan. Satu di antaranya tadi adalah yang mulai itu adalah kebiasaan orang soleh. Kalau kita ingin jadi anak soleh, orang yang soleh di sisi Allah SWT, ya jangan sampai meninggalkan sholat malam. Kalau dia itu sholat malam, ya mesti sholatnya, Dan hadis yang lain sebutkan seperti hadis Imam At-Tabrani bahwasanya ada dua orang yang mana ketika malam-malam dia itu yang satu tetap kemulan sarung atau kemulan selimut, yang satu lagi dia segera bangun. Kemudian dia mengharapkan rahmat Allah, kemudian dia sholat malam, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Nah, ini adalah kebiasaan orang soleh. Dan Rasulullah mengatakan dia melakukan itu tidak lain hanya karena ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal kita kalau mau memperhatikan atau melihat kondisi seperti itu saat waktu yang sangat berat untuk bangun malam, ya, karena ingin sekali, kemudian dia tidak dibayar, sudah tidak pokoknya hal-hal lain tidak ada kecuali hanya untuk munajat kepada Allah. Oleh karena itulah turunlah kasih sayang Allah SWT kepadanya. Maka itu menjadi kebiasaan orang soleh. Yang kedua adalah mamaqrabatun ila rabbikum, merupakan sarana yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Allah itu paling senang kalau hambanya itu menunjukkan keseriusan dalam bertakwa, dalam kepatuhan. Kalau orang bareng-bareng melakukan sesuatu itu biasanya tantangannya tidak terlalu berat. Tapi kalau sendirian, tidak ada yang lihat, kemudian dingin-dingin, nah ini menunjukkan keseriusan dalam bertakwa, dalam taat. Oleh karena itu, karena dia menunjukkan keseriusan, maka itulah sarana terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapatkan cintanya. Ada seorang laki-laki senang wanita misalnya, dia hanya sekedarnya untuk menunjukkan. Yang satu lagi menunjukkan keseriusan dalam mendekatkan diri. Wah, dia apapun dia lakukan, sing berat-berat, kelihatan berat-berat dia lakukan. Pasti biasanya milih yang ini, milih yang serius banget. Begitu juga kita sebagai pengelola perusahaan misalnya, ada karyawan mendaftar, satu hanya biasa-biasa, satu menunjukkan keseriusan yang luar biasa. Jadi kita lebih tenang yang melihat yang sangat serius. Ya, kalau perlu malah kita tambah gajinya, gitu kan. Ya, para ikhwan akhwat yang memuliakan. Kemudian Nabi mengatakan pula, wa maghfiratun lis-sayyi'at. Yang ketiga adalah menghapus dosa-dosa. Jadi dengan banyaknya salat malam yang kita lakukan, begitu juga berguguran dosa-dosa kita yang lain. Dosa, bahkan mungkin dosa besar kita dengan istighfar di malam hari, bertobat di malam hari, kemudian akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bisa Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita mau belajar apa yang dilakukan oleh Abah Anof di Pondok Suryalaya, beliau itu menangani kasus-kasus yang berat-berat, yaitu orang-orang yang sudah tercandu narkotika, sudah biasa narkoba, kemudian dia juga biasa LR gitu ya, kemudian pokoknya nakal sekali. Mungkin pernah
ikut tawuran, macam yang nakal-nakal seperti itu. Maka ketika sampai di Pondok Suryalaya, apa yang dilakukan itu jam 12 malam atau jam 1 malam, malam-malam itu dibangunkan semua. Bangunkan orang-orang yang pecandu-pecandu tadi, dibangunkan. Kemudian setelah itu dicucuk dengan air, suruh mandi. Habis mandi dibimbing zikir bareng. Sholat malam kemudian zikir bareng. Itu dipaksa. Pertama dipaksa terus tiap hari. Sekarang dipaksa, besok dipaksa, begitu terus sehingga betul-betul terbiasa. Orang jam 7 langsung diguyur atau diguyur semua, suruh mandi. Itu sholat malam kemudian zikir. Ternyata dengan seperti itu, zikir yang banyak, kemudian sholat malam, kecanduannya mereka itu bisa hilang. Kecanduan mereka terhadap narkoba, narkotika, dan keinginan-keinginan buruk mereka itu bisa hilang. Nah ini terusannya hadis, waman hadun lil ibni, dan bisa mencegah dari keinginan berbuat dosa. Keutamaan salat malam itu 4 yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Tirmidzi. Itu tadi Jatuh Sholihin, kebiasaan orang soleh. Kedua tadi adalah wamak ila rabbikum, pendekatan kepada Allah Rabb kalian. Ketiga wamak lisayat, menghapus dosa-dosa. Yang keempat adalah waman hadun lil itsmi, dan bisa mencegah keinginan berbuat dosa. Nah ini mereka dilakukan oleh anak-anak dulu. Sekian lama dilakukan di Pondok Suryalaya, banyak sekali yang berhasil. Mereka tidak keluar dari Pondok Suryalaya sudah menjadi mantan peler, mantan narkoba, sudah menjadi orang-orang baik. Itu karena giatnya mereka sholat malam, walaupun dipaksa, awal-awalnya dipaksa. Apalagi kalau sholat itu dilakukan tidak dengan keadaan dipaksa. Maka apa yang diteliti oleh Dr. Muhammad Soleh itu di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, itu maka ternyata dengan sholat malam yang khusyuk, belum menyebutkan 11 rakaat tiap hari, dilakukan antara jam 2 sampai jam 3. Begitu ketika dimasukkan ke laboratorium, maka diperiksa darahnya, kadar gulanya, terus kadar kolesterolnya, kadar urinnya, semua menunjukkan bahwasanya orang yang sholat malam itu adalah sehat. Itu ternyata sehat, dan daya tahan terhadap penyakit itu luar biasa, atau daya imunnya terhadap penyakit itu luar biasa, karena seluruh saraf bekerja dengan baik, dan darah bekerja dengan baik, dengan normal, dan semakin kuat, kemudian akhirnya tahan resistensi, tahan terhadap resiko stres dan seterusnya, akhirnya dia lebih kuat. Begitulah penelitian Dr. Muhammad Soleh menunjukkan juga diantaranya adalah bisa mencegah penyakit. Ini keutamaan sholat. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW sholat malam? Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW selalu sholat malam sehingga kakinya bengkak-bengkak, saking lamanya sholat malam. Kalau kita kakinya bengkak-bengkak, itu biasanya bukan karena sholat malam, itu karena lodot, nggak pakai sandal, kemudian berjalan di atas aspal, lodot kaki. Ini Rasulullah SAW sholat saking lamanya sehingga kakinya cacat. Maka Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, engkau ini urusan Allah yang mana dosa-dosanya gak diampuni, baik yang telah lalu atau bahkan yang
mungkin akan dilakukan terus dan itu dari diampuni oleh Allah. Tapi kenapa harus payah-payah seperti ini, sholat malam segala? Maka Nabi mengatakan, "Fala akuna 'abdan syakura." Wa yansha, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nah, maka di antara tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah dan salat malam. Nah, bagaimana Rasulullah salat malam? Begitu panjangnya Rasulullah. Hadis Imam Muslim menyebutkan Rasulullah maka Rasulullah SAW yazidu di Ramadan wala fi ghairiha ala 11 raka'atan. Nabi itu salat malam 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Itu sesuai kesaksian Aisyah, ya. Untuk kesaksian yang lain ada yang lebih dari itu. Aisyah mengatakan tidak pernah menambah dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau salat 4 rakaat dan panjang-panjang. Fala tas'al, jangan engkau tanya panjangnya dan bagusnya. Jangan engkau tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian beliau salam, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan kau tanya panjangnya dan bagusnya. Ya, biasanya kan orang kalau kita ini jangan bertanya pendeknya dan tepatnya. Bacaannya yang karuan. Ya. Kalau Rasulullah jangan kau tanya panjangnya dan kalau jangan tanya panjangnya berarti tak panjang banget. Jangan kau tanya bagusnya, pasti bagus banget. Kemudian setelah itu beliau sholat 3 rakaat. Maka jumlahnya 11 rakaat. Ini sholat Rasulullah SAW 11, yang sering adalah 11 rakaat. Dan itu panjang-panjang, bisa dilakukan separuh dari malam, bahkan atau kadang-kadang 2/3, atau kadang-kadang kurang dari separuh dari malam. Kalau separuh dari malam itu ya sekitar jam 12 sampai jam 4. Kalau 2/3 malam ya berarti antara jam 11 sampai jam 4. Kalau kurang dari separuh ya bisa jam 2 sampai jam 4. Atau kalau kurang dari itu ya bisa jam 3 sampai jam 4. Yang jelas Rasulullah itu memperbanyak sholat malam. Maka karena beliau itu sholat malam, maka tidurnya beliau itu selalu lebih awal. Kalau nggak ada acara, selalu tidurnya itu adalah lebih awal. Nabi itu tidak pernah begadang, apalagi nonton TV. Tidak pernah. Kalau dulu nggak ada TV, dan kalaupun ada juga pas mau nggak nonton gitu. Ya, gitu. Nah, bagaimana para salaf mengerjakan ibadah sholat malam? Sifat-sifat mereka, sifat-sifat sholat malam mereka. 1. Sifat sholat malam orang-orang dahulu, orang-orang salaf itu kelompok yang itu saja. Allah tentasinya itu. 1. Mereka istiqomah. 1. Istiqomah walaupun sedikit. Istiqomah walaupun sedikit. Ahabul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa iqallah. Dalam hadis disebutkan ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa iqallah. Ini ada salah. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling adwam, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, wa iqallah, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Maka para sahabat itu melakukan dengan istiqomah. Saya sholat malam, besok sholat malam, besoknya ya sholat malam, besoknya lagi sholat malam. Ya, kalau kita kan saya dan panjenengan sekarang kemar sholat malam, wah masya Allah, besok legur jam malam terus. Ada nanti ada mabit, mau kan mabit, malam kita iman dan takwa, wah sholatnya 1 jam. Besok sudah di situ setelah kita ya.
keimanan kita yang tidak sekuat. Tapi yang jelas kita usahakan meniru mereka dari salaf, selalu continue walaupun hanya sedikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diwasiati oleh Rasulullah SAW. Ausani khalili bi thalathin. Kekasihku yaitu Nabi Muhammad SAW itu mewasiatkan aku dengan 3 perkara. Ini sudah sangat terkenal. Pertama, yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan, tersebut ayyamul bid. Kemudian jangan kau tinggalkan wahai Abu Hurairah salat duha. Salat duha 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga, wahai Abu Hurairah, jangan kau tinggalkan salat witir, salat malam, walaupun kamu salat malamnya adalah sebelum tidur. Wa antu tiro qabla an tarqud, kamu salat witir sebelum tidur, 3 rakaat sebelum tidur. Nah, ini kalau 3 rakaat terus menerusan, sebenarnya 3 rakaat itu sedikit umumnya. Sedikit ya, 3 rakaat sedikit. Rakaat pertama Sungguh rakaat kedua al-salat, rakaat ketiga anas. Atau biasanya kalau 3 rakaat itu ya, pertama sabiris, yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga ya al-ikhlas. Itu sebenarnya agak lama, paling berapa menit itu? Ya paling banter 10 menit itu paling banter. Ya, itu sedikit gitu. Kalau nanti sampai setengah malam, wah itu beda, jauh sekali. Maka sedikit akan tetapi continue terus gitu. Ya. Dan Rasulullah juga memperbolehkan kok cuma 1 rakaat. Dalam hadis ada di situ dalam kitab Fiqh Sunnah itu kan. Alaikum bi qiyamil lail walau bi rakaatin. Kalian hanya salat malam walaupun hanya dengan 1 rakaat. Wis rapopo. Ya, bangun malam, setelah itu lihat jam, wah, sudah jam 4. Terus kemudian ke kamar mandi, ternyata pengen kemudian dia itu, waduh tinggal 5 menit ini, atau 3 menit sudah azan, sudah sholat 1 rakaat, sholat 1 rakaat, kendir-kendir 1. Suci tok itu. Allahu Akbar. Dan setelah itu baca kita, kemudian baca Al-Fatihah. Al-Fatihah waladhdallin selesai, kami baca qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kemudian rukuk dan seterusnya, artinya salam. Dan begitu. Itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Lebih baik daripada enggak sama sekali. Yang penting continue. Besok melakukan, kemarin melakukan, sekarang melakukan, besok melakukan. Itu penting sekali. Suatu saat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, pernah dia itu mimpinya aneh, melihat neraka. Oh, ini mengeri sekali. Nah, dengan melihat neraka dia merasa takut sih. Maka ketika dia melihat neraka, maka ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Jabal bin Umar, saya tuh mimpi seakan-akan saya melihat neraka ya Rasulullah. Oh begitu. Maka Rasulullah mengatakan begini, sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar, sebaik-baik anak adalah Ibnu Umar kalau dia mau melakukan sholat malam tiap hari. Jadi wasiatnya nanti seperti itu. Baik-baik orang adalah Ibnu Umar kalau dia mau melakukan sholat malam tiap hari. Nah, kata Ibnu Umar, habis itu saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini berarti kalau takut dengan neraka, ya sholat malam. Takut dengan neraka, menjadi dengan sholat malam. Akhirnya dilakukan dengan continue, walaupun kadang juga pendek sekali, atau mungkin pendek terus juga nggak apa-apa.
sedikit terus juga nggak apa-apa. Itu lebih baik. Jadi sifat pertama generasi salaf adalah kalau salat malam itu istiqomah walaupun sedikit. Kayaknya ini ya yang mau ditiru. Ya nggak apa-apa. Dua, yaitu khusyuk. Ya, salat malam itu khusyuk, nggak ngantuk, tapi khusyuk. Tidak khusyuk yang ngantuk. Sama-sama tenangnya, satu meneteskan air mata, satu meneteskan air mata. Khusyuk dengan satunya khusyuk, satunya ngantuk. Khusyuk itu kita bisa lihat di dalam kitab Sifatus Shofra karangan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan ketika menulis biografi dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu kalau salat malam itu maka seperti pohon kelapa, pohon kurma yang ditancapkan. Nah, pohon kurma batangnya itu ditancapkan dalam gitu. Kira-kira gimana? Walaupun ada angin pun dia tetap berdiri dengan tegak, nggak goyang-goyang. Begitu khusyuknya, anteng dari atas sampai bawah. Itu anteng semua. Kalau udah sholat itu Masya Allah, betul-betul kayak pohon yang kuat menancap di bawah. Nah, kemudian di situ disebutkan pula bahwasanya Urwah itu tiap hari baca satu juz Al-Quran di siang hari. Kemudian beliau membaca kembali yang dibaca siang hari, dibaca pada malam hari satu juz. Dia mulai dengan satu juz. Berarti satu hari membaca 2 juz. Juz yang di siang itu misalkan juz 1 gitu ya. Siang membaca juz 1, malam juga membaca juz 1. Nah ini enak ini. Siang kita bisa tiru gitu. Walaupun kita nggak mungkin berat kalau di 1 juz ya berapa ayat itu kita ulang-ulang dari hafalan kita, kemudian kita renungi. Setelah itu kita praktekkan di sholat malam kita. Kan sudah dilancarkan di siang hari, sehingga nanti kalau di malam hari nanti dia tidak salah-salah atau tidak kuat hafalannya, karena di siang hari sudah dibaca. Hafalan saya 5 juz cuma, kalau sudah pokok 5 juz itu kalau dibuat seperempat juz ya tiap malam. Nah itu kan 1 juz sudah 4 hari kan. 4 hari kali 5 20 juz. Sudah 20 hari 5 juz. Insyaallah luar biasa. Kita membaca seperempat juz itu sudah bagus, sudah hebat. Seperempat juz itu sudah hebat. Nah, begitu Urwah bin Zubair dia sholat malam dengan bacaan Al-Quran yang dibaca di siang hari. Khusyuk, antem. Kemudian di antara sifat sholat malamnya para generasi salaf adalah continue khusyuk, kemudian tadabbur ayat-ayat yang dibaca. Kalau khusyuk tenang semuanya ya. Kemudian kalau tadabbur itu yang merenungi ayat-ayat yang dibaca itu direnungi sampai dia akhirnya mereka pun banyak yang menangis karena begitu dahsyatnya pengaruh Al-Quran kepada dirinya. Ya seperti Umar bin Abdul Aziz yang dia suatu saat sholat malam baca surah At-Takatsur, kemudian sampai hampir pingsan karena membaca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna
Kemudian sahabat yang lain atau ulama yang lain membaca wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ini ayat ini karena sangat berpengaruh pada dirinya, maka dia ulang-ulang beberapa kali, diulang. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Diulang lagi. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka mengulang-ulang ini dalam rangka tadabbur, bukan karena tidak tahu, tidak punya hafalan kecuali itu. Jadi mereka membacanya karena tadabbur. Mereka hafid, kalau ulang-ulang itu lah kan tadabburi. Semakin kita tadabburi, semakin dia menemukan kedahsyatan di situ. Ya. Malah kira yang di belakang ini hafalan cuma ini kok ya. Kan itu. Coba kita lakukan apa ya mereka membuat nangis mereka sampai mau pingsan itu. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu, dan jadi jelaslah semua dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan semua akan mendapatkan siksa dari apa-apa yang mereka tertawakan. Kalau orang tersebut pernah melakukan dosa, kemudian dia ingat dosanya, nanti akan diperlihatkan di hadapannya, tuh ente itu melakukan dosa seperti ini. Dia tidak bisa mengelak. Kalau di dunia mungkin masih bisa mengelak. Dulu saya ketika di Pondok Wonosobo dulu, itu pengurusnya bawa handicap, kemudian bawa mobil jeep itu, ada pondok punya mobil jeep, terus ke supermarket, nanti bawa handicap. Santri-santri ada yang ke supermarket, ya di supermarket ada yang pacaran, itu kan ada SMA kelas berapa sama ada SMA kelas berapa, bareng ke barangnya ke supermarket. Dia apa namanya? Handicap. Kemudian setelah itu dipanggil, Bulan, ya, kamu melanggar peraturan pondok. Enggak. Apa? Kamu pacaran tuh? Enggak, Pak. Pasti enggak. Sumpah demi Allah. Nah itu. Masa yang benar aja, yang jujur kamu? Enggak, Pak. Awas lo jujur, kalau enggak jujur nanti malah hukumannya berat. Enggak, teman pasti. Nah akhirnya diputar kayak apa namanya? Iya, filmnya. Ini siapa ini? Nah, siapa itu di dunia? Nah, kalau di akhirat apapun, bahkan apa yang di dalam hati kita, nanti itu bisa diperlihatkan oleh Allah. Ente punya niatan buruk apa kau? Itu bisa kelihatan bunuh. Kamu kalau pergi ke mana, ini niatnya kan begini tuh. Ya, nih. Kalau mau melakukan amal baik, niatnya begini tuh. Nah, ini aja bisa diperlihatkan. Tidak hanya cuma yang sekedar zahir-zahir, yang disembunyikan di dalam hati pun Allah bisa menunjukkan. Entah bagaimana cara menunjukkannya, pokoknya akan bisa ditunjukkan. Kalau mie sedap aja bisa kok, ya toh. Ketika begini nggak enak, nah ini mie sedap. Ya Allah itu maha ngerti, maha tahu cara menunjukkan ini. Semua kejelekan yang kita lakukan itu akan jelas di hadapan Allah, akan diperlihatkan. Itu beda lalu, itu makna beda lalu sayyi'atu ma kasabu. Saya sok pintar, sok alim, sok apa, tapi kan kita tahu. Nah ini menangis. Banyak orang menangis karena dia tahu setiap manusia itu pasti melakukan dosa dan nanti akan disangka. Nah itu tadabbur. Maka baca Al-Quran yang pelan, yang dengan penuh tadabbur. Ini sifat dari ya saya kira sudah cukup ya, jam 8 kurang seperempat. Ya.
Kemudian yang terakhir bahwasanya bolehkah kita sholat malam dengan membaca Al-Quran? Bukan. Jawabannya adalah boleh, karena ada dakwaan seorang itu dulu budaknya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian sudah dimerdekakan, mantan budaknya beliau, dia orang Islam yang baik. Itu sholat malam dalam keadaan membuka mushaf dan membaca Al-Quran dengan mushaf. Ya. Tentunya ini boleh, bukan anjuran. Boleh, bukan anjuran. Kalau sholat begitu bukan, karena rata-rata hampir nggak ada kecuali beberapa orang saja, gitu kan. Tapi boleh. Ini Aisyah juga tidak melarang. Seterusnya tidak ada orang yang melarang. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang boleh. Mungkin ada seseorang yang punya target, dia bisa membaca dalam sholat malamnya seluruh Al-Quran, tapi karena dia nggak hafal Al-Quran, dia juga baca Al-Quran dengan melihat. Saya kira itu yang kita bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperbanyak rakaat qiyamul lail atau memperpanjang rakaatnya? Ya. Mana yang lebih baik antara memperpanjang sholat, memperpanjang rakaat atau memperbanyak rakaat? Ya, panjang atau banyak? Ya, dua-duanya sebenarnya sama. Panjang itu baik, banyak juga baik. Kemudian dalam hadis disebutkan tulul kunuti, redaksinya kurang lupa ya. Di antara tanda-tanda kebaikan seseorang adalah tulul kunuti, yaitu panjangnya berdiri di dalam sholat malam. Panjangnya berdiri di dalam sholat malam. Tanda-tanda kebaikan seseorang di antaranya adalah panjangnya dia berdiri di sholat malam. Ya, artinya panjang rakaat itu baik. Oleh karena itu Rasulullah itu 11 tapi panjang-panjang. Kemudian orang tidak bisa meniru Rasulullah pada zaman Umar bin Khattab, maka diganti wis ora usah panjang tapi rakaatnya banyak. Maka Umar bin Khattab melakukan sholat malam itu 20 rakaat tambah 3 rakaat. Akan tetapi lamanya hampir sama dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Cuman rakaatnya yang beda, itu lebih banyak. Kalau misalkan Rasulullah 2 juz misalkan, ya 2 juz dalam 11 rakaat. Kalau Umar bin Khattab 2 juz dalam 20 rakaat. Nah, gitu. Sebenarnya waktunya sama, cuman karena memang berdiri itu membuat berat. Berdiri kalau lama-lama itu bisa kakinya tuh terus gitu. Nah itu kalau nggak kuat begitu ya terpaksa ya kita baca, kita sedikitkan atau pendekkan frekuensi berdirinya. Tapi kita tambah rakaatnya. Saya kira sama-sama itu. Kami nggak bisa mana. Apabila bangun menjelang subuh, waktu qiyamul lail hanya sedikit, lebih utama sholat tahajud atau sholat witir? Ya, sholat witir dengan sholat tahajud itu sama-sama sholat malam, sehingga sama-sama tidak ada yang lebih baik mana. Akan tetapi kalau itu memang sudah mepet ya, penutup itu lebih baik ya. Saya lebih condong pada penutup, karena wasiat Nabi kepada Abu Hurairah adalah witir, jangan lupa tinggalkan witir. Kemudian ada hadis pula al-witru hakun, bahwa witir adalah wajib ya, hakun li ahli Quran atau kama qala Rasulullah SAW. Witir adalah wajib bagi para ahli Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Artinya di sini Nabi kalau menyebutnya witir bukan sholat malam yang lain, menunjukkan bahwasanya witir sangat penting sekali. Dan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah itu juga witir, maka witir saja. Bolehkah sholat malam satu juz dengan mendengarkan MP3 melalui headset? Ya, yang disuruh itu membaca bukan mendengarkan.
Jadi antum baca Fatihah sendiri, ya kalau dirinya sendiri boleh mendengarkan tapi dari imamnya. Tapi kalau dari MP3 ya nggak bisa. MP3 ya orangnya sudah meninggal bisa saja kan. Nah boleh, jadi nggak sah. Ya. Terus lebih utama mana, sholat malam di rumah atau masjid? Ikhwan dan akhwat. Semua sholat malam, semua sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Karena Nabi mengatakan apabila kalian sholat di masjid, maka jadikan sebagian sholat kalian, yaitu sholat sunnah kalian berada di rumah. Silakan lihat di buku sunnah sholat malam itu. Dan jadikan sebagiannya kamu kerjakan di rumah. Karena sholat yang kalian kerjakan di rumah itu akan memberikan cahaya rumah kalian. Nah, jadi lebih baik kalau bisa kita memperbanyak sholat malam itu di rumah kita. Ya walaupun sholat malam di masjid itu boleh. Terus ini ada lagi. Ustaz, Afwan mau tanya terkait sholat setelah sholat witir, dikarenakan masih ada berbagai perbedaan pendapat. Contohnya, saat Ramadan sudah ada witir, bolehkah di sepertiga malam sholat lagi dan perlu ditutup witir lagi tidak? Ya, sholat ditutup dengan witir itu tidak wajib. Sunnahnya, baiknya kalau bisa itu ditutup dengan witir. Tapi kalau keadaannya seperti dia sudah sholat witir, kemudian dia bangun, maka itu boleh sholat malam lagi. Karena Nabi mengatakan apabila kamu takut sholat witir, maka sholatlah kamu takut tidak bisa bangun malam, maka sholatlah witir sebelum tidur. Nah, ternyata kita takut itu ternyata bangun juga, maka akhirnya dia pun sholat lagi. Nah, karena sholat lagi, maka ditutup lagi gitu. Dua witir, ada dua witir. Oleh karena itu Nabi mengatakan lawi troni filailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Oleh karena itu berarti boleh sholat malam tapi tidak perlu sholat witir lagi. Boleh sholat malam lagi, akan tetapi tidak perlu sholat witir lagi. Jadi Nabi mengatakan lawi troni filailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam, karena kasusnya seperti itu. Karena ada orang bangun malam, dia sudah witir, kemudian mau witir lagi. Nah, kalau nggak ada kasus seperti itu, Nabi nggak mengatakan sholat witir nggak boleh dua kali. Kalau sebelum tidur mesti sekali. Ya, kalau dia sebelum tidur sudah witir, mesti itu sekali saja witirnya. Nggak mungkin dalam waktu itu dua kali. Itu karena kasusnya ada yang mau melakukan dua kali. Nah, berarti yang dilarang witirnya yang dua kali. Karena tapi kalau sholat malamnya yang tidak witir itu boleh. Terus bagaimana menangkis hal-hal yang mengganggu kekhusyuan saat sholat? Contoh anak rewel atau bahkan terkadang sesuatu yang terlupa jadi teringat saat sholat, itu sangat mengganggu. Iya, ini adalah tabiat kita sebagai manusia yang kita semua, saya dan panjenengan semua memang sering seperti itu. Kita hanya bisa berusaha sekuat mungkin. Kalau anak-anak rewel ya kita gendong nggak apa-apa. Jadi sholat dalam keadaan gendong anak juga nggak apa-apa. Popong atau digendongkan seperti itu. Kalau anak mungkin masih umur 1 tahun, kita sholat, orang ibu-ibu ya, sampainya anaknya nangis, udah gendong aja begini, popong. Nanti kalau mau rukuk ya salah gimana, nangis mana ya wes apa-apa ya. Terus soalnya dia rukuk ora iso rukuk sambil bawa nggak bisa. Nabi itu ketika gendong seperti itu, gendong cucunya Umamah binti Zainab itu gitu, digendong. Nanti kalau mau rukuk ya taruh lagi, nanti sampai sujud nanti berdiri nanti gendong lagi, boleh-boleh saja ya, sekuatnya lah. Terus baca Quran ketika sholat malam boleh minta dijelaskan realnya seperti apa, Ustaz? Ya, membaca Al-Quran pada waktu sholat malam dengan mushaf itu maksudnya. Yang penting bukanya tidak kesulitan, jadi dipersiapkan baik tempatnya atau halaman yang mau dibaca.
Jangan sampai halaman yang mau dibaca nggak tahu mana ini tadi. Jadi persiapkanlah dari awal, nanti kira-kira baca ini alat apa gitu ya, sehingga gerakannya bisa diminimalisir. Tadi sebenarnya ini. Terusnya bukankah katanya kita tidak boleh memalingkan pandangan karena ketika kita memalingkan pandangan, Allah akan memalingkan pandangannya dari kita. Sesuai tidak pendapat ini dengan konteks di atas. Ya, tapi ketika ditanya suila ada iltifat di sholat dan ditanya tentang nolak-nolak dalam ketika sholat, maka beliau mengatakan wawa ikhtilasun yahtalisun syaitan. Itu adalah kecopetan. Itu adalah competan yang mana setan mencopet dirinya. Yang jelas bahwasanya sholat kalau nolak-nolak itu tidak baik. Ya, tapi tidak sampai membatalkan sholatnya. Itu tidak baik. Sebenarnya kita hindari masuk sholat ini. Dicari turun dulu. Bolehkah melaksanakan sholat tahajud sebelum tidur atau tanpa tidur terlebih dahulu? Namanya tahajud itu ya setelah tidur. Menilai ibadah hajat. Mana tahajud itu bangun setelah tidur. Maka sholat yang dinamakan tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah tidur. Kalau sholat yang dilakukan sebelum tidur, ya sholat malam biasa, itu sholat malam, tapi bukan sholat tahajud. Ya, sholat malam jadi ada sholat malam. Kalau malam misalnya mengerjakan tugas hingga pagi, jadi tidak sempat tidur dulu, bagaimana tahajudnya? Tidak sempat tidur. Oh, kalau malam, kalau siang belum sempat tidur. Kalau malam. Oh, ini. Oh, sampai dari malam sampai subuh nggak tidur. Wah, ini begadang nih. Yaitu ya sholat malam aja, sholat malam niatnya bukan sholat tahajud gitu. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah malam. Hukumnya menangis ketika sholat karena ingat dosa. Ingat dosa? Iya, menangis. Boleh, tidak membatalkan. Di antara hal-hal yang boleh adalah itu menangis karena takut atau menangis karena yang lain. Asalkan tidak mengeluarkan suara huruf apa suara-suara yang lain. Nah, jadi hanya aku saja gitu. Jadi kalau sudah terus bapak gitu Ustaz, untuk sholat dengan jalur, bagaimana cara rukuk dan sujudnya? Apakah tetap membawa atau memegang Al-Quran? Iya. Kalau Qurannya kecil bisa ditaruh di saku. Atau kalau Qurannya besar bisa kalau saku kan nggak muat. Nanti ada mejanya, apa taruh di meja. Terus bagaimana agar sholat malam kita bisa senantiasa khusyuk, tidak mudah mengantuk? Supaya jangan kok. Pertama minum kopi dulu. Ya apalah makanan apa yang bisa diobati ngantuk itu. Kalau sholat malam dalam keadaan ngantuk itu suruh berhenti sama Rasulullah. Jangan kalian itu baca Al-Quran dalam keadaan ngantuk. Nanti malam bacanya nggak pas. Gitu. Jadi ya butuh dulu yang baik, minum apa, jahe, macam. Setelah itu baru sholat. Terus bolehkah membaca bacaan sholat malam dikeraskan agar lebih khusyuk? Iya, boleh membaca Al-Quran pada waktu sholat malam itu dengan keras itu akan lebih baik apabila tidak takut pada riak dan sum'ah dan tidak mengganggu yang lain, malah justru bisa membangunkan yang lain dan mereka mampu. Terus Ustaz, ketika Allah memberi suatu ujian, bisa dikatakan itu juga bentuk kasih sayangnya agar hambanya kembali kepada Allah, sehingga seorang hamba rajin mendekatkan diri pada Allah, termasuk sholat lain. Namun bagaimana, apa yang harus dilakukan agar saat melaksanakan sholat lain itu murni hanya untuk Allah, bukan hanya karena ingin jauh dari masalah? Antum harus tahu bahwasanya ujian yang dilakukan oleh manusia itu hanya sekali, hanya sementara. Sedangkan pahala Allah itu selama-lamanya. Jangan jual yang sementara ini dengan yang selamanya. Terus kira-kira bagaimana supaya kita bisa bangun malam? Biasanya kan kalau mahasiswa sibuk terus jam
10, jam 11 dan 12 baru bisa tidur. Oh itu ya, kalau memang Nggak susah. jam 12 baru tidur, hendaknya sebelum tidur sholat malam saja. Tapi kalau jam 10 sudah tidur, nah insya Allah itu bisa bangun malam. Jadi kalau jam 12 lewat, lakukanlah sebelumnya. Tapi kalau tidurnya sebelum jam 12, nanti kita harapkan bisa bangun malam. Ya, sekian. Ya, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Udin Nuha SPDI Al-Hafiz yang telah menyampaikan materinya tentang bagaimana ulama salaf menikmati qiyamul lail. Semoga tausiah dari beliau menambah ilmu pengetahuan bagi kita yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menjadi seorang muslim dan muslimah yang soleh, beriman dan bertakwa.